Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sarmila, nomor induk mahasiswa D1A020479, kelas E2, mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Prodi Ilmu Hukum, dosen pengampu Ibu Aditya Nini Rizky Apriliana SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai struktur organisasi pemerintahan desa, dan saya akan memaparkan beberapa hal, yaitu definisi organisasi, tujuan organisasi, pengertian organisasi di sektor pemerintahan desa, tata kelola, tugas pokok, dan fungsi pemerintahan desa, jenis-jenis desa. Baik, langsung saja saya masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi organisasi. Menurut beberapa ahli bahwa pengertian organisasi yaitu, menurut James de Money, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Dimok, organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, itulah beberapa pengertian organisasi dari beberapa ahli. Dan di sini saya dapat menyimpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki unsur dasar, yaitu adanya orang, adanya kerjasama, adanya tujuan yang ingin dicapai, dan adanya kepemimpinan. Dari situ dapat diambil satu pengertian secara umum bahwa organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Poin kedua, tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal secara bermanfaat. Yang kelima, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Poin ketiga, pengertian organisasi di sektor pemerintahan desa. Struktur organisasi pemerintahan desa yang ada di setiap pedesaan merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintahan pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan. Poin keempat, tata kelola, tugas pokok, dan fungsi pemerintahan desa. Terdapat dua garis besar tata kelola desa. Yang pertama, self-governing community atau tata kelola milik masyarakat, yaitu merumuskan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam bentuk kerangka kerja dan prioritas pembangunan yang jelas secara partisipatif. Kedua, local self-government atau pemerintahan lokal, yaitu merumuskan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, atau pemerintahan kabupaten dan kota sesuai peraturan perundang-undangan. Self-governing community dan local self-government bergabung merumuskan tata laksana pemerintahan di desa. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi kepala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,
dan pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakatan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin kedua, desa memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Yang kedua, pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Tugas pokok dan fungsi sekretaris desa. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada poin kedua, sekretaris desa mempunyai fungsi. Yang pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Yang kedua, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, administrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Tugas pokok dan fungsi kepala urusan umum. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi, pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi. Yang pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas. Yang kedua, melaksanakan administrasi surat menyurat. Tugas pokok dan fungsi kepala urusan keuangan. Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan ini mempunyai fungsi. Yang pertama, pengurusan administrasi keuangan. Yang kedua, pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan sebagainya. Tugas pokok dan fungsi kepala urusan perencanaan. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi. Yang pertama, mengkoordinasikan urusan perencanaan desa. Yang kedua, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa. Tugas pokok dan fungsi kepala seksi pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis di bidang pemerintahan.
Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi. Yang pertama, melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa. Yang kedua, menyusun rancangan regulasi desa. Tugas pokok fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan. Kepala Seksi Kesejahteraan ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi. Yang pertama, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya. Yang kedua, melaksanakan tugas sosialisasi serta memotivasi masyarakat di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa Seksi Pelayanan. Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi. Yang pertama, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa. Yang kedua, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa. Tugas pokok dan fungsi Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin kedua, kepala dusun ini memiliki fungsi. Yang pertama, pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kedudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Poin kelima, pembagian jenis desa menurut para ahli. Menurut Erbin Tartu, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa menandakan pemerintahan sendiri. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa desa adalah suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota. Adanya homogenitas pada penduduk desa, baik dalam mata pencaharian yaitu mayoritas agraris, penilaian, dan hubungan antar penduduk yang akrab. Pembagian jenis desa menurut Permendagri nomor 84 tahun 2016, Permendagri nomor 84 tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah perangkat desa akan ditentukan sesuai dengan klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Nah, dari sinilah saya akan menjelaskan tentang klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya agar kita tidak bingung desa kita masuk ke dalam kategori apa. Menurut klasifikasi tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada.
Ciri-ciri desa swakarya adalah kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau terletak jauh dari pusat perekonomian. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. Penduduknya padat-padat, tidak terikat dengan adat istiadat. Desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Desa swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi, sedangkan untuk desa swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.